Taib, ayuhat talabah, nastamirru dirasatana. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Selanjutnya masuk ke dalam bab ketiga, yaitu iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab secara bahasa artinya membalik. Qallaba yuqallibu, membalik. Secara istilah ilmu tajwid, iqlab ini membalik dari huruf ba menjadi huruf mim. Jadi huruf ba ini berubah menjadi huruf mim. Iqlab apabila nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Jadi dibaca nanti berubah menjadi huruf mim. Nah, kita lihat contohnya dulu. Contohnya mim sukun, nun sukun berjumpa dengan ba, mim ba'di. Min ba'di. Ketika nun sukun berjumpa dengan ba, tidak lagi dibaca min, akan tetapi dan juga tidak dibaca ba. Ba inilah berubah menjadi huruf mim. Tidak dibaca mim ba'di, tidak. Bacaan yang benar mim ba'di. Mim ba'di. Dia mengandung unsur dengung juga. Jadi harus dibaca dengan dengung. Tidak boleh dibaca mim ba'di. Mim ba'di, tidak. Ada dengungnya, ditahan dua harakat. Mim ba'di. Contoh lain. Contoh lain, sami'un basirun. Sami'un basirun. Tanwin. Nah, ini contoh dari tanwin. Apa itu tanwin? An, in, un. Jadi kalau kita berbicara masalah tanwin berarti dua baris di atas ataupun di bawah, atau dua huruf yang berbentuk seperti huruf waw ini. Ya, bengkok, dua huruf bengkok. Kalau istilah orang kita Aceh, dua huruf bengkok. Ya, kiwing, dua huruf kiwing. Ya, dua di atas, dua di bawah, dua huruf bengkok. Itu dinamakan dengan tanwin. Sami'un. Pada hakikatnya bacaannya sami'un. Tetapi karena berjumpa dengan huruf ba, maka berubah. Seakan-akan ain ini bertasydid ke dalam huruf mim. Bacaan yang benar sami'un basir. Sami'un basir. Di dalam Al-Quran biasanya diberi tanda mim kecil di atas. Mim kecil. Untuk apa? Untuk mempermudah. Kalau kita membaca Al-Quran, di atas huruf ba itu ada tanda mim kecil, berarti itu hukum bacaannya iqlab. Nah, ini untuk mempermudah bagi kita yang mungkin belum belajar hukum-hukum tajwid, apa namanya, apa ini, apa itu. Ini ketika kita membaca Al-Quran, mungkin istilahnya ini susah untuk kita hafal. Maka ketika kita mendapatkan di atas huruf ba itu ada mim kecil begini, maka hukum bacaannya disebut dengan iqlab. Dia harus didengungkan, dimasukkan ke dalam huruf mim, dirubah ba ini menjadi mim, lalu didengungkan. Baik, kita lihat contoh dari Al-Quran. Kita buka surat Al-Lail. Di ayat yang ke-8. Surat Al-Lail ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Bakhila. Wa amma man bakhila. Man bakhila. Nun sukun berjumpa dengan ba. Man bakhila. Man bakhila. Nun sukun berjumpa dengan ba. Tidak boleh dibaca wa amma man bakhila. Salah. Atau hanya memasukkan saja tanpa didengungkan. Wa amma man bakhila. Salah. Bacaan yang benar. Wa amma man bakhila wastaghna. Ini mungkin contoh daripada huruf iqlab. Iqlab itu sangat mudah karena dia hanya memiliki satu huruf, yaitu huruf ba. Baik santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, nomor 4, yaitu ikhfa. Baik santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf ikhfa ini huruf yang terbanyak dibandingkan dengan huruf-huruf yang sebelumnya. Kalau izhar ada 6, idgham bi gunnah ada 4, idgham bila gunnah ada 2, iqlab ada 1 yaitu ba. Yang selebihnya masuk ke dalam huruf ikhfa. Ada 15 huruf, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Fa, qaf, kaf. 15 huruf ini dinamakan dengan huruf ikhfa. Ikhfa ini banyak macamnya. Ada ikhfa syafawi. Kapan disebut dengan ikhfa syafawi? Ini pembahasannya di dalam bab mim sukun. Sedangkan bab nun sukun atau tanwin, ikhfa dinamakan dengan ikhfa hakiki. Izhar halqi, ikhfa hakiki. Coba dengarkan, jangan sampai kebalik. Izhar halqi. Kenapa dinamakan dengan halqi? Karena huruf-huruf 6, huruf izhar keluar dari kerongkongan, halqi. Sedangkan ikhfa hakiki. Karena nanti ada ikhfa syafawi, biar tidak tertukar. Baik. Apabila nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf yang 15 ini, maka dibaca dengan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu khafi, samar-samar. Dia antara idgham dengan izhar. Jadi tidak dimasukkan langsung ke dalam huruf ta dan juga tidak dibaca dengan jelas. Nun sukun atau tanwin tidak dibaca dengan jelas. Contoh yang pertama, min syarri. Dia tidak boleh dibaca izhar. Izhar tadi artinya jelas. Tidak boleh dibaca min syarri. Tidak. Atau dengan idgham memasukkan, tidak. Min syarri. Kalau idgham kan memasukkan ke dalam huruf yang berjumpa setelah nun sukun atau tanwin. Jadi kalau idgham bacaannya min syarri, salah. Maka dia di antara idgham dengan izhar, samar-samar. Izhar bukan, idgham juga bukan. Maka bagaimana cara bacaannya? Min syarri, antara jelas dengan memasukkan. Min syarri, min syarri, min syarri. Sekali lagi, min syarri. Dia juga harus diberhentikan 2 harakat. Tidak boleh langsung dibaca min syarri. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
min syarril waswasil khannas. Min syarri. Tidak boleh dibaca min syarril waswasi. Min syarril waswasi. Tidak memberikan hak terhadap ikhfa. Ini tidak benar. Maka harus diberikan hak terhadap ikhfa. Santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum ikhfa ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Qur'an yang sering diabaikan oleh para pembaca Al-Qur'an. Kenapa? Kadang mereka ingin bacaannya cepat, biar cepat selesai, biar cepat khatam, tetapi mengabaikan hukum-hukum tajwid, baik itu izhar, iqlab, idgham, ikhfa, terabaikan. Maka secara otomatis ini bisa maknanya bisa mengurangi dari pahala membaca Al-Qur'an tersebut. Baik santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat beberapa contoh lagi dari hukum ikhfa. Kita lihat di dalam surat At-Tin, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana al-insan al-insanu, ya. Laqad khalaqnal insana al-insana. Jadi tidak boleh dibaca insa. Tidak boleh dibaca al-insan. Di dalam kaedah membaca Al-Qur'an, dia harus diamalkan hukum-hukum tajwid. Jadi beda dengan percakapan bahasa Arab secara umum. Nah, inilah yang dinamakan dengan mu'jizat Al-Qur'an, i'jazul Qur'an. Kenapa? Di dalam cara membaca Al-Qur'an itu harus diamalkan ilmu tajwid yang berlaku. Baik itu izhar, iqlab, ikhfa ataupun dengan hukum-hukum idgham. Sedangkan kalau kita berbicara bahasa Arab sehari-hari, ini tidak perlu menggunakan kaidah tajwid, karena tajwid ini khusus digunakan ketika kita membaca Al-Qur'an. Baik santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pelajari apa itu izhar, apa itu iqlab, apa itu izhar, apa itu idgham. Idgham itu terbagi dua, yaitu idgham bi gunnah yang dibaca dengung dan idgham bila gunnah tidak dibaca dengung. Hurufnya yang bi gunnah ada 4, sedangkan yang bila gunnah ada 2. Izhar halqi hurufnya ada 6. Iqlab itu ada 1 hurufnya yaitu ba, dan ikhfa ada 15 huruf, yaitu ta, sa, za, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ada 15 huruf. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam membaca Al-Qur'an sehari-hari, karena ilmu tajwid ini butuh dari pertama kita belajar sampai akhir hayat. Karena setiap hari sampai kita meninggal, kita terus membaca Al-Qur'an dan terus menggunakan ilmu tajwid. Tidak boleh hari ini kita pelajari tajwid, lalu ketika besok kita baca Al-Qur'an, kita tidak menggunakan kaedah tersebut. Jadi teori dan praktek ilmu tajwid ini setiap hari kita aplikasikan, karena setiap hari kita membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.